Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur hari ini kita boleh masuk ke dalam Minggu Prapaskah. Kita boleh merenungkan beberapa perkataan-perkataan salib di mana kita hari ini akan membahas secara khusus tentang aku haus. Sebelumnya mari saya ajak kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 29. Yohanes pasal 19 ayat ke-28. Mari kita membacanya bersama-sama 28 dan 29 secara perlahan dan memaknai kata demi kata. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang-orang sebelum dia meninggal menjadi sebuah perkataan yang penting bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya orang-orang yang menganggap orang ini adalah orang yang berarti di dalam hidupnya. Misalkan saja perkataan-perkataan tokoh-tokoh hebat seperti pahlawan-pahlawan atau orang-orang yang tokoh Kristen yang memiliki pengaruh di dalam gereja. Mereka memiliki perkataan-perkataan yang dicatat dan menjadi makna di akhir hidup mereka. Seperti Papa dari Rick Warren, dia pernah bercerita tentang "Reach one more for Jesus", perkataan-perkataan terakhirnya untuk mendorong semangat misi anaknya. Dan perkataan-perkataan penting itu seringkali kita dengar juga dari orang-orang sahabat, kerabat yang sebelum mengakhiri hidupnya mereka memiliki perkataan-perkataan apapun itu akan menjadi penting ketika orang itu adalah orang yang berarti di dalam hidup kita. Sama seperti seorang teman saya yang pernah memiliki pengalaman ditinggal oleh mamanya, namun mamanya sebelum meninggal dia pernah menyampaikan dia sangat ingin makan bacang ketan. Dan ketika dia berkata kepada anaknya bilang, "Dokter gak kasih, mending mama makan yang lain aja." "Aduh dikit aja deh, nak yang aku cuman mau ambil ujungnya doang." Biasa kan kalau bacang tuh ujungnya yang enak tuh. "Aku cuma mau cobain yang ujungnya aja, gak usah sama dagingnya, gak apa-apa." Tapi anaknya kekeh gak mau kasih. Dan gak disangka-sangka dalam waktu jam mamanya dipanggil pulang ke rumah bapak. Akhirnya teman saya bercerita, "Kalau saya tahu itu mama bakal meninggal cepat, saya pasti kasih itu bacang ketan. Supaya dia bisa rasain makanan kesukaannya sebelum dia meninggal." Nah, itu baru satu perkataan keinginannya untuk makan sesuatu, belum perkataan-perkataan lainnya. Sama seperti ketika kita melihat Yesus yang adalah Tuhan kita yang berarti buat hidup kita. Sebelum dia meninggal pun ada beberapa perkataan-perkataan yang sangat penting untuk kita sama-sama cermati. Bahkan di Alkitab di dalam beberapa Injil, di 4 Injil akhirnya disusunlah menjadi 7 perkataan salib dari "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat", yang sudah pernah kita bahas di Minggu Prapaskah pertama. Sampai "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku". Nah, saya pernah membaca dan mendengar bahwa 7 perkataan salib ini ada sebuah kiasmus atau sebuah pengulangan atau repetition untuk memberikan sebuah makna yang lebih dalam. Jadi kiasmus perkataan salib ini menceritakan tentang awal dari perkataan salib itu diawali dengan kata "Ya Bapa" dan diakhiri dengan kata "Ya Bapa". "Ya Bapa, ampunilah mereka". Dan yang terakhir, yang ke-7, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku". Lalu yang kedua dengan yang ke-6. Kalau biasanya mereka sebutnya 2 sama 2 aksen atau 1 sama 1 aksen. Tapi karena kita bahas 7 perkataan salib maka akan lebih mudah untuk melihatnya 1 sampai 7. "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus". Itu sudah kita bahas minggu lalu. Dan Ko Ferry menyampaikan dengan sangat baik bahwa anugerah Tuhan itu diberikan kepada orang berdosa. Dan itu adalah sebuah skenario untuk menyelesaikan misi Tuhan.
Sudah selesai itu adalah sebuah makna di mana memang sudah selesai ketika manusia berdosa bisa hidup berdampingan dengan Allah yang kudus. Itu adalah misi Tuhan di dalam dunia ini. Rekonsiliasi. Dan yang ketiga dan kelima itu berbicara tentang ibu inilah anakmu, di mana dia berkata kepada Bunda Maria dan dia menyampaikannya kepada Yohanes, ini mama, ini ibumu, ini anakmu. Dan yang kelima adalah aku haus. Penafsir menggambarkan kedua hal ini adalah kedua hal yang mengikat di dalam dunia yang akan ditinggalkan. Pertama, status keluarga, ketika dia mati dia akan tinggalkan status keluarga. Dan ketika dia mati dia juga akan meninggalkan kefanaan di mana dia membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan secara manusia jasmani yang kita butuhkan, begitu. Sehingga ada yang menceritakan bahwa ibu inilah anakmu itu adalah penggambaran yang mengikat Yesus Kristus yang akan Tuhan Yesus tinggalkan. Ada juga yang menceritakan tentang bagaimana seorang ibu harus mencukupkan kebutuhan anaknya ketika haus. Nah, klimaks dari perkataan salib itu ada di keempat, di tengah-tengah. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu diawali dengan ya Bapa, bahkan dia mengajarkan murid-muridnya berdoa Bapa kami yang di surga. Sehingga ada sebuah relasi yang sangat dekat dan bahkan di akhir hidupnya dia berkata ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, berarti ada sebuah relasi antara anak dengan Bapa. Tetapi di kalimat keempat ini dia tidak lagi merasakan kedekatan dengan Tuhan, Bapa di sorga. Sehingga dia menyebutnya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sedikit overview tentang 7 perkataan salib. Namun hari ini kita akan sama-sama fokus membahas tentang aku haus. Bapak Ibu Saudara, perkataan yang disampaikan oleh Yesus ini bukan perkataan yang impulsif atau sekedar aduh kayaknya aku kering nih, aku haus. Perkataan ini ternyata terencana. Bukan sekedar perasaan yang dia sampaikan secara spontan. Tapi ternyata sudah direncanakan karena Tuhan Yesus sudah melihat adanya finish line, sudah garis akhir. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berarti ada sebuah skenario yang akan berakhir, maka ada sebuah agenda atau checklist yang harus dia selesaikan antara dia harus melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Dan berkenaan dengan nubuatan mesianik juga dia berkata aku haus. Nubuat mesianik yang mana? Di dalam Mazmur 69 ayat 21 dituliskan, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Dan di Mazmur pasal 22 yang jauh lebih satu pasal itu menjadi pasal mesianik karena diawali dengan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Di ayat ke-15 ditulis, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Demikianlah ayat-ayat perjanjian lama yang menggambarkan penderitaan Yesus Kristus. Dan diyakini bahwa Mesias nanti akan mengalami hal-hal yang ditulis oleh pemazmur. Nah, selain Tuhan berkata aku haus sekedar menggenapi janji atau menggenapi setiap nubuatan-nubuatan yang ada, sesungguhnya perkataan aku haus itu menjadi sesuatu yang sangat dalam. Dan aku akan ajak kita semua sama-sama merenungkan makna aku haus. Karena ternyata di bahasa Indonesia haus itu berarti amat sangat dahaga atau terlalu ingin akan. Sehingga ketika adanya keinginan, ada kehausan, ada dahaga, maka kita bisa memahami haus itu adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang itu kekurangan akan sesuatu. Misalkan dia haus untuk minum, maka di dalam tubuhnya dia sedang mengalami dehidrasi, sedang membutuhkan untuk adanya air masuk ke dalam tubuhnya, sehingga kekurangan itu boleh tercukupi. Maka ketika Tuhan Yesus berkata aku haus, ini menjadi sebuah polemik pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang-orang waktu itu. Karena bagaimanapun mereka mengenali sosok Yesus yang tidak memiliki kekurangan dari lahirnya.
Mereka melihat Yesus itu adalah Yesus yang bisa mengubah air jadi anggur. Mereka melihat Yesus yang kalau melihat 5.000 orang kelaparan, mereka bisa kasih makan sampai kenyang. Mereka melihat Yesus yang kalau melihat orang sakit bisa disembuhkan. Mereka melihat Yesus yang penuh kuasa untuk mencukupkan segala kekurangan. Bagaimana orang kekurangan mampu memberkati orang kekurangan? Yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber kecukupan. Dia sumber berkat bahkan kelimpahan. Dan bahkan Tuhan Yesus pernah ngobrol sama perempuan Samaria di pinggir sungai. Dan dia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus sangat tahu sumber air, mata air itu yang terus memancar. Tuhan Yesus itu gak mungkin mengalami kehausan karena dia tahu sumbernya. Lalu kok Tuhan mau untuk melewati semua hal yang demikian sehingga dia mengalami kekurangan itu? Walaupun kita tahu Tuhan Yesus pernah mendisiplinkan diri untuk berpuasa selama 40 hari. Dia tidak makan dan tidak minum, tentu dia merasakan lapar dan tentu dia merasakan haus. Tapi itu sebagai disiplin rohani dia untuk dia boleh mendekatkan diri kepada Bapa. Tetapi dalam konteks di dalam salib, dia sedang tidak memilih untuk mau haus, tetapi dia memilih untuk menderita, bahkan penderitaannya itu harus dia alami secara komplit, yang maksimum, yang paling menderita. Maka waktu dia ditawarkan pertama kali untuk minum anggur bersama dengan, waktu itu digambarkan empedu atau mur, dicampurkan, ada yang menafsirkan itu adalah sesuatu yang bisa menahan rasa sakitnya, seperti ada zat narkotikanya atau mungkin ada pil ponstannya di dalam situ mungkin kalau zaman sekarang, untuk bisa menahan rasa sakit yang dia miliki, dan Tuhan mengecapnya dan tidak mau meminumnya. Itu pertama kali Tuhan diberikan minuman di atas kayu salib. Tetapi yang kedua kali dia berkata, aku haus. Lalu dia diberikan anggur asam dan dia meminumnya. Mengapa Tuhan mengalami demikian? Kita bisa memahami dari dua perkataan sebelum dia berkata aku haus. Perkataan ketiga itu adalah sebuah perkataan perpisahan dengan ibunda. Sebuah perkataan dia melepas mamanya, dia memberikan tanggung jawab mamanya bahwa aku udah gak lagi anakmu sekarang Yohanes, dan Yohanes ini ibumu. Tetapi disinilah sebuah penggambaran bahwa seorang ibu itulah yang seharusnya memberikan anak ketika anak berkata, aku haus. Coba bapak ibu yang pernah punya anak, anaknya ngomong, mam aku haus. Pasti mami yang paling pertama nyariin air. Mi, aku lapar. Pasti mami yang paling pertama nyariin makanan untuk anaknya. Semua kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah tanggung jawab orang tua. Di mana orang tua harus mencukupkan kebutuhan dasar anak tersebut. Namun di dalam kondisi Tuhan Yesus disalib, seorang mama ini memiliki keterbatasan. Dia tidak lagi bisa menjadi mama yang semestinya. Bahkan tanggung jawab itu sudah diputus oleh Tuhan Yesus sebelumnya di perkataan ketiga. Sehingga Maria tidak harus merasa bersalah ketika dia tidak bisa memberikan anaknya minum. Dia mengerti bahwa mungkin perasaannya seperti seorang mama yang baru melahirkan mau memberikan ASI kepada anaknya tapi gak bisa produksi ASI. Mungkin ada perasaan gagal, ada perasaan tidak berhasil untuk menjadi seorang mama yang seharusnya. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus sudah berkata bahwa anakmu itu Yohanes. Yohanes ini mamamu. Dan disinilah sebuah perpisahan yang sangat menyedihkan antara Yesus dengan mamanya. Selain itu di dalam perkataan keempat, Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berpisah kepada mamanya, tetapi dia berpisah secara penggambaran.
di dalam Bapa rohaninya yang adalah Bapa di sorga, yang dia cintai, yang dia taati untuk dia bisa berjalan di jalan salib, yang dimana dia berdoa di Taman Getsemani selama beberapa jam untuk meminta kekuatan dari Allah Bapa untuk dia boleh menjalani jalan yang sulit ini, yang dia tahu bahwa di dalam kedagingannya, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ternyata di dalam perkataan keempat ini, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Berarti ada dua perpisahan dengan orang-orang yang harusnya memprovide Tuhan Yesus. Dia terputus dari keluarganya, mamanya, dan dia terputus dengan Allah Bapanya yang menjadi sumber kekuatannya selama ini. Dan di dalam keterputusannya itu, sehingga dia memiliki perkataan kelima, yaitu aku haus. Ada sebuah kebutuhan, ada sebuah keinginan yang harus dipenuhi. Ada sebuah kekurangan. Kekurangan yang dimiliki Yesus Kristus itu sangat real. Karena dia bukan hanya kekurangan dehidrasi secara cairan tubuh, karena dia kekurangan banyak darah, keringat dan sebagainya. Tetapi ternyata di dalam psikologisnya, mentalnya, hatinya, dia begitu banyak kekurangan. Karena dia dikhianati murid-muridnya, dia harus terpisah dengan mamanya. Bahkan yang lebih parah, dia harus terpisah dengan Bapa di surga. Sebuah keterpisahan ini membuat akhirnya Tuhan Yesus yang tadinya sumber berkat, yang tadinya mungkin tahu sumber yang membuat orang tidak akan haus lagi, dia harus mengalami haus. Mengapa? Mengapa dia mau? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Digambarkan di sini bukan hanya sekedar kurang, tapi miskin. Miskin itu berarti sangat kurang. Dan dia rela untuk miskin. Untuk apa? Untuk orang berdosa itu memiliki kekayaan akan kasih karunia Allah. Dia rela untuk haus supaya apa? Supaya orang-orang yang haus itu tidak lagi mengalami haus lagi, tetapi dia boleh mengalami aliran-aliran yang tidak pernah berhenti seperti mata air yang memang digambarkan sebagai Roh Kudus yang akan datang. Tuhan Yesus rela untuk miskin. Tuhan Yesus rela untuk kekurangan. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Di dalam perenungan akan haus, tentu ini menjadi sesuatu yang saya pikir luar biasa sekali. Karena Tuhan Yesus mau menerima cawan yang Tuhan berikan. Bukan cawan yang membuat dia berhenti haus, tetapi cawan yang membuat dia semakin haus. Tuhan pernah berkata, biarlah cawan ini lalu. Dia sebenarnya tidak ingin meminumnya. Tetapi karena ketaatannya, karena dia tahu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tahu agenda besar Allah di tengah-tengah dunia. Dimana ketika dia mati di atas kayu salib dan bangkit, banyak orang-orang berdosa seperti manusia, seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus, itu bisa hidup bersama-sama berdampingan dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 29, di ayat selanjutnya, ini akan menjadi perenungan poin 2 di dalam khotbah saya hari ini. Di situ ada suatu bekas penuh anggara asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut. Kalau kita mendengar cerita ini dan kita teruskan pembacaannya, setelah ini Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Bapakku, ke dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Sehingga momen kejadian ini adalah satu-satunya interaksi terakhir antara dia dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak ada lagi berinteraksi dengan Maria, dia tidak ada lagi berinteraksi dengan penjahat di samping kanan kirinya.
Tetapi ini adalah satu interaksi terakhir antara Yesus dengan manusia sebelum dia mati. Apa yang aku mau sampaikan di dalam perkataan ini? Ternyata kebaikan terakhir yang Yesus terima sebelum ia mati berasal dari seorang prajurit yang peka. Mungkin bukan seorang, mungkin ada beberapa orang, atau mungkin itu bukan prajurit karena memang tidak dijelaskan siapa. Tapi ada orang yang peka mendengar Yesus berkata, "Aku haus." Bapak Ibu Saudara, jangan pikir kalau kita berkata sesuatu itu menjadi sebuah perkataan yang mudah. Berbeda ketika di atas kayu salib. Untuk mengatakan satu kata, dua kata itu menjadi sebuah hal yang perlu effort. Karena mereka harus mengangkat diafragmanya sedikit untuk dia bisa berkata-kata. Dan ketika dia mengangkat diafragmanya itu akan menarik otot-otot lainnya yang dimana otot-ototnya sudah banyak babak belur dan menahan rasa sakit karena menggantung badan dari tangan yang terpaku dan kaki yang terus berusaha jinjit untuk tidak terlalu tertarik ke bawah. Sehingga ketika dia berkata sesuatu maka itu ada sebuah effort yang cukup besar untuk bisa berseru. Dan ketika dia berkata, "Aku haus," dan mungkin ada beberapa orang di sekitarnya mendengar, ada dua respon yang terjadi. Mungkin orang-orang itu akan menganggap ada orang jahat ngomong ngapain didengar. Tapi ada juga yang merespon, oke, dia haus. Ada orang yang haus yang aku bisa berikan minum. Dan itulah perasaan yang dimiliki oleh orang yang memberikan Yesus Kristus minum. Walaupun minuman yang diberikan itu adalah anggur asam, anggur yang secara kualitas bukan anggur yang terbaik. Itu anggur yang biasa diminum orang Romawi untuk secara aktivitas daily activity mereka. Mereka hanya memiliki itu. Dan itulah yang diberikan kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus menerimanya. Kebaikan terakhir yang Yesus terima sebelum ia mati berasal dari seseorang yang peka akan suara "aku haus." Dan kita juga pernah mendengar Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku membutuhkan tumpangan, engkau memberikan aku tumpangan. Lalu orang ini bertanya, kapan aku tahu engkau lapar? Kapan aku tahu engkau haus? Kapan kami tahu engkau membutuhkan tumpangan? Lalu Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau melakukan kepada mereka yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Dan waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di titik yang paling hina itu, salib. Dan dia berkata, "Aku haus." Berapa banyak di antara mereka yang mau memberikan minum kepada Tuhan Yesus waktu itu? Mungkin hanya sedikit dan hanya satu cerita yang muncul. Karena memang Tuhan ternyata begitu besar kasihnya untuk mengizinkan orang-orang berdosa melayani dia. Dia mengizinkan prajurit yang baru saja memaki dia, menyiksa dia untuk menjadi berkat bagi dia. Untuk melayani dia terakhir kali. Bukankah itu adalah sebuah kesempatan yang sangat besar bagi setiap pendosa-pendosa yang saat itu sedang menyiksa Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, di dalam perkataan "aku haus" ini, kita boleh sama-sama melihat bahwa kata ini adalah kata yang menggambarkan kasih Allah yang mau berkorban bagi setiap kita, yang mau miskin bagi setiap kita, mau kekurangan. Selain itu dia juga memberikan kesempatan bagi orang-orang berdosa seperti kita untuk melayaninya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir bahwa kesempatan untuk melayani Tuhan itu sudah lewat karena Tuhan Yesus sudah mati, mungkin belum. Karena ternyata Tuhan berkata, jikalau engkau melakukan kepada mereka yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Maka sampai hari ini orang-orang yang paling hina itu ada di sekitar kita, bukan? Yang berkata "aku haus" itu tiap hari pasti kita dengar, bukan? Di dalam berita-berita yang kita dengar. Begitu banyak orang-orang kesulitan.
Begitu banyak orang-orang tertekan, begitu banyak orang-orang yang merasa kekurangan, bahkan bukan cuma sekedar kekurangan tapi miskin. Merekalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Namun kita seringkali berpikir kita harus punya dulu. Kita harus tercukupi dulu baru mau memberi. Tuhan waktu itu tidak menunggu orang-orang yang punya dulu. Anggur asam pun dia terima. Anggur asam itu berarti dia nggak persiapan untuk memberi. Itu minuman dia bisa jadi bawa virus atau apa, nggak hygiene. Dia juga memberikannya secara apa adanya sehingga dia memakai alat-alat yang ada di sekitarnya. Ambil hisop supaya nyampe karena Tuhan Yesus posisinya tinggi. Lalu dia mencucukkan itu ke bunga karang yang katanya bisa menyerap air seperti sponge. Lalu habis itu dicucukkan ke dalam anggur asam sehingga masuklah anggur asam itu merembes di antara bunga karang itu. Dan mulai diangkat ke bibir Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus minum. Apakah Tuhan Yesus menerimanya? Dia menerimanya dengan sukacita. Demikianlah ketika kita pun mau menjadi berkat. Jangan tunggu untuk kita luar biasa dulu. Tuhan ingin menerima pelayanan kita di dalam kondisi apapun kita saat ini. Itu luar biasanya Tuhan kita. Di tengah kita yang masih begitu berdosa. Di tengah kita yang masih begitu banyak kekurangan. Banyak PR di dalam karakter-karakter kita yang seringkali menyakiti hati orang lain. Tuhan masih mau menggunakan kita. Masih mau mengizinkan kita melayani Dia. Dan Tuhan akan dengan senang hati menerima setiap pelayanan kita. Ketika Tuhan mengizinkan dirinya ada di dalam diri orang-orang yang paling hina ini. Adakah kita tergerak ketika kita mendengar mereka berkata, aku haus. Kiranya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita untuk boleh mengerti betapa besar kasih Allah buat kita. Bahkan kesempatannya untuk kita boleh melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela untuk kekurangan, bahkan Engkau rela untuk miskin, untuk setiap kami. Engkau begitu luar biasa bagi kami, bahkan kami tidak mampu membalas apapun. Ampuni kami jikalau Engkau berkata aku haus dan kami memilih untuk diam. Berikanlah kami kepekaan ya Tuhan, ketika ada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Ketika ada orang-orang di sekitar kami yang sedang mengalami kekurangan. Dan Engkau memberikan berkat kami mungkin seadanya untuk kami bisa menjadi berkat. Tapi biarlah yang seadanya ini boleh sungguh Engkau terima dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pimpin hati kami. Untuk kami boleh semakin dekat memaknai salib-Mu. Semakin dekat memaknai kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Yang rela kekurangan demi orang lain. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.